Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlianti dari Program Studi Management. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal Indonesia. Di sini ada struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu Menteri Keuangan, dan yang kedua Badan Pengawasan Pasar Modal atau yang biasa disebut BAPEPAM. Dari BAPEPAM ada Bursa Efek, lalu ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di sini ada BAPEPAM dan LK. Tugas BAPEPAM dan LK itu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Dan tujuannya itu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dan wewenang BAPEPAM dan LK itu, yang pertama ada memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kiring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lalu reksadana, perusahaan efek, penasehat investasi, dan Biro Administrasi Efek. Lalu yang kedua ada memberikan izin orang perseorangan. Yang pertama yaitu wakil penjamin emisi efek, dan yang kedua wakil perantara pedagang efek, ketiga wakil manajer investasi, dan yang terakhir wakil agen penjual reksadana. Lalu di sini ada yang ketiga memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Dan di sini ada wewenang BAPEPAM dan LK. Yang pertama itu mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan, dan wali amanat. Dan yang kedua ada menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran, serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Dan yang ketiga ada mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Lalu di sini ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dan yang kedua, pemegang saham, terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Dan yang ketiga di sini ada tugas Bursa Efek, yaitu yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dan yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Dan yang ketiga, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya kepada BAPEPAM. Dan yang terakhir, saat ini terdapat 2 Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Perantara pedagang efek. Pengertian perantara pedagang efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua, di sini ada kewajibannya, yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.
Dan yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Dan yang keempat, memberikan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang ketujuh, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Yang kedelapan, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Dan yang terakhir, memberikan saran kepada para pemodal. Lalu di sini ada pemeringkat efek atau rating agencies, berfungsi untuk memberikan opini yang independen, objektif, dan jujur tentang resiko suatu efek hutang. Di Indonesia adalah PT Petindo, Pemeringkat Efek Indonesia, didirikan Desember 1993 dan sebagai pemegang sahamnya BEJ, BES, perusahaan sekuritas, bank-bank pemerintah, yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi. Jenis-jenis pemeringkat yaitu ada corporate rating, adalah pemeringkat yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan secara menyeluruh. Dan yang kedua ada product rating, adalah pemeringkat yang dilakukan terhadap suatu produk, efek yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang pada umumnya berbentuk efek-efek hutang. Manfaat rating bagi emiten yaitu yang pertama mengetahui posisi perusahaan, yang kedua menentukan struktur hutang, menurunkan biaya perolehan dana, menggantikan adanya jaminan, dan yang terakhir sebagai alat promosi. Lalu yang terakhir di sini ada manfaat rating bagi investor. Yang pertama, memperoleh informasi atas resiko investasi, penghematan biaya dan waktu untuk menganalisa sendiri dengan informasi secara langsung, sebagai referensi untuk menentukan tingkat kembalian. Dan yang keempat, memberikan perspektif pilihan investasi yang lebih beragam sesuai resiko. Dan yang terakhir, meningkatkan likuiditas portofolio investasi. Mungkin sekian dari saya tentang pasar modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.